warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang bertemu kalian. Hari ini kita akan belajar tentang surat menyurat, khususnya bagaimana cara membedakan antara surat resmi dan surat pribadi. Siapkan pena dan kertas kalian, dan mari kita mulai eksplorasi menarik ini bersama-sama. Apakah kamu sudah pernah membuat surat? Entah itu surat izin tidak masuk sekolah, atau surat untuk guru, atau untuk sahabat. Nah, menurut KBBI, surat adalah secari kertas dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau yang tertulis. Simpelnya sih, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari pengirim ke penerima. Surat terbagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, yakni surat pribadi. Sesuai namanya, surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seseorang untuk orang lain atau suatu instansi yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi bersifat tidak resmi, santai, dan komunikatif. Selanjutnya, ada ciri-ciri surat pribadi. Kebebasan berekspresi menjadi ciri utama surat pribadi. Bahasanya personal, subjektif, dan menggunakan sapaan akrab. Tidak ada aturan baku terkait format, kertas, maupun sampul. Unsur-unsur surat pribadi. Nah, meskipun tidak ada aturan yang mengikat dalam penulisan surat pribadi, masih ada unsur-unsur atau bagian-bagian surat yang harus kamu pahami. Tujuannya supaya kamu bisa menyampaikan informasi sejelas-jelasnya kepada penerima. Berikut adalah unsur-unsur surat pribadi yang bisa kamu perhatikan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Saat menulis surat, tentu saja kamu harus mencantumkan tempat dan tanggal surat itu dibuat. Kamu bisa meletakkannya di bagian kiri atas halaman kertas. Yang kedua, alamat penerima. Kamu juga perlu mencantumkan detail alamat penerima surat untuk memudahkan dalam pengiriman surat. Yang ketiga, salam pembuka. Surat pribadi biasanya mencantumkan kata sapaan kepada orang yang dikirimkan surat. Kata sapaan dalam surat pribadi dibuat lebih santai, seperti hai, halo, teruntuk, dear, dan sebagainya. Yang keempat, paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya berisi pengenalan atau pembukaan mengenai topik yang sedang dibahas. Yang kelima, isi surat. Isi surat pribadi berisi inti dari topik yang sedang dibahas. Yang keenam, salam penutup. Kamu bisa menulis beberapa kalimat untuk penutup surat. Bisa berupa ucapan terima kasih, harapan, doa, maupun ucapan salam. Yang ketujuh, nama pengirim. Di sebelah kanan bawah surat, kamu bisa mencantumkan nama kamu disertai tanda tangan. Nah, agar kalian lebih memahami tentang struktur surat pribadi, mari kita cermati contoh surat pribadi berikut ini. Oke guys, sekarang kamu sudah tahu ya mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, hingga contoh surat pribadi. Sekarang kita lanjut membahas tentang surat dinas yuk. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Surat dinas biasanya juga disebut dengan surat resmi. Surat dinas hanya dapat ditulis oleh sebuah instansi. Dengan kata lain, surat dinas tidak boleh ditulis oleh perseorangan,
Maka pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Dalam menulis surat dinas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas lebih formal dibandingkan surat pribadi. Selain itu, gaya bahasa surat dinas juga lebih singkat dan jelas. Contohnya, seperti surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada ciri-ciri surat dinas. Terdapat kop surat atau kepala surat. Kop surat berisi nama dan alamat sebuah instansi. Terdapat nomor surat dan lampiran menggunakan bahasa yang resmi atau formal, tidak terlalu panjang dan bertele-tele, jelas dan langsung pada intinya, dan terdapat stempel instansi pada surat. Selanjutnya, ada unsur-unsur surat dinas. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Kop atau kepala surat dinas terletak di bagian paling atas surat. Kepala surat akan memuat nama instansi, logo instansi, alamat, nomor telepon, email, atau faksimil. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Surat dinas juga memuat tempat dan tanggal surat dibuat. Contohnya, Jakarta, 6 Maret 2024. Yang ketiga, nomor surat. Nomor surat berhubungan dengan nomor surat instansi yang berkaitan. Biasanya, dalam nomor surat terdapat kode, angka, serta lampiran tahun saat surat itu dibuat. Format nomor surat. Nomor surat, garis miring, kode surat, garis miring, angka bulan, garis miring, angka tahun. Yang keempat, lampiran. Lampiran adalah komponen dalam surat yang berfungsi untuk mencantumkan dokumen lain yang disertakan. Misalnya, lampiran berkas atau foto. Yang kelima, hal atau perihal. Perihal surat adalah pernyataan tentang masalah yang ingin disampaikan dalam surat dinas. Yang keenam, alamat penerima. Surat dinas juga akan mencantumkan alamat dari penerima surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Tidak hanya pada surat pribadi, surat dinas juga terdapat salam pembuka, namun sapaannya dibuat lebih formal. 8. Isi surat. Isi surat dinas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Yang ke-9, salam penutup. Setelah itu, kamu bisa menulis beberapa kalimat untuk menutup surat. Bisa berupa ucapan terima kasih, harapan, doa, maupun ucapan salam. Yang ke-10, nama pengirim dan tanda tangan. Di akhir surat, kamu perlu mencantumkan identitas pengirim surat, seperti jabatan pengirim, tanda tangan, stempel, atau cap instansi. Agar kalian lebih memahami tentang struktur surat resmi, mari kita cermati contoh berikut ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi bisa dilihat dari beberapa poin, sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penulisan. Surat pribadi ditujukan kepada individu atau instansi tertentu dengan maksud untuk berkomunikasi secara pribadi. Isi surat pribadi bisa berupa pesan, ucapan, atau cerita pribadi antar dua individu atau lebih. Sedangkan surat dinas bisa digunakan untuk memberikan informasi, instruksi, atau pemberitahuan kepada rekan kerja, atasan, atau institusi terkait. Yang kedua, format penyusunan. Surat pribadi tidak ada format baku yang harus diikuti, dan kontennya bisa disesuaikan dengan keinginan penulis. Sedangkan surat dinas mengikuti format baku yang telah ditetapkan, seperti penggunaan kop surat, nomor surat, tanggal, perihal, salam pembuka, tubuh surat, dan salam penutup. Format ini harus diikuti untuk menjaga profesionalitas dan keseragaman dalam komunikasi pada surat resmi.
Yang ketiga, bahasa dan gaya penulisan. Surat pribadi akan menggunakan bahasa yang lebih santai dan personal, tergantung pada hubungan antara pengirim dan penerima. Sedangkan surat dinas harus menggunakan bahasa yang formal, to the point, dan jelas. Gaya penulisan harus sopan dan mengikuti norma-norma keprofesionalan dalam komunikasi resmi. Yang keempat, penandatanganan dan legalitas. Surat pribadi tidak memerlukan tanda tangan resmi, kecuali jika diinginkan oleh pengirim atau diperlukan untuk konteks tertentu karena surat ini tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan surat dinas biasanya ditandatangani oleh pejabat atau individu yang berwenang dan kadang-kadang memerlukan cap instansi. Surat dinas memiliki kekuatan hukum dan konteks kegiatan resmi atau administratif. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati kedua surat tersebut. Nah, itu tadi perbedaan antara surat resmi dan surat pribadi. Dengan pemahaman ini, diharapkan kalian dapat menerapkannya dalam komunikasi tertulis sehari-hari. Sekian sesi pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya.